Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jadi Ibu akan menjelaskan di sini tentang materi relasi ya, kepada materi yang baru tentang relasi dan fungsi. Tapi untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang relasi ya. Kalian pahami, kalian amati untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang relasi dibagi menjadi 2, definisi dan cara menyatakan relasi dibagi menjadi 3. Diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kalian masih ingat enggak pada materi kelas 7 yaitu tentang himpunan? Nah, relasi ini berhubungan dengan himpunan. Nanti dibaca lagi ya tentang himpunan kelas 7. Di sini berhubungan dengan contohnya di bahan ajar yaitu selera makan dan kegemaran olahraga. Selera makan contohnya di dalam keluarga kalian. Itu tentunya kesukaan jenis makanan itu berbeda-beda. Benar apa tidak? Belum tentu kesukaan makanan kalian itu sama dengan adik kalian. Yang kedua, kegemaran olahraga. Kegemaran olahraga pun di sekolah kalian sudah berbeda-beda. Itu adalah salah satu contoh dari relasi. Jadi apa relasi itu? Relasi dari misalkan di situ ya ada Yasin suka sepak bola, kemudian ada rival suka basket. Berarti itu yang menghubungkan antara si anak tersebut dengan jenis olahraga itu adalah kegemaran olahraga. Nah, kegemaran olahraga itulah yang dinamakan dengan relasi. Ya. Himpunan A-nya apa? Nama-nama kalian yang menyukai olahraga. Kemudian himpunan B-nya yaitu jenis olahraga apa yang kalian senangi. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Cara menyatakan suatu relasi, ya kata Ibu. Tadi ada 3. Nah, Ibu di sini memiliki contoh di suatu restoran atau rumah makan ya. Cecep sedang berulang tahun yang ke-15. Ia mengajak teman-temannya. Ada Aris, Bari, Vira, dan Darla pergi ke rumah makan Matein. Perhatikan menu yang disediakan di rumah makan tersebut. Ada soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Dari menu tersebut, ternyata masing-masing anak tidak sama menu favoritnya. Aris suka rawon dan sop, tetapi kali ini ia memesan rawon. Bari memesan gulai, walaupun sebenarnya ia suka soto, rawon, dan gulai. Cecep suka sate dan nasi goreng, namun makanan yang dipesannya adalah sate. Vira memesan sate, karena ia memang hanya suka sate. Darla anak baru, jadi belum ada yang disukai, tetapi ia pesan nasi goreng. Dari peristiwa di atas, kalian dapat membuat relasi antara 2 himpunan, yaitu himpunan anak yang beranggotakan Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Sedangkan himpunan makanan itu beranggotakan soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop yang disediakan oleh rumah makan Matein tersebut. Kita di sini bisa membuat 2 relasi yang berbeda. Bagaimana kalau dihubungkan dengan makanan kesukaannya? Maka Aris di situ menyukai rawon. Aris juga menyukai sop. Bari menyukai soto.
Bari menyukai rawon, Bari menyukai gulai, Cecep menyukai sate, Cecep menyukai nasi goreng, Vira menyukai sate. Tapi belum tentu hasilnya sama jika kita menggunakan aturan relasi makanan pesanannya. Ya, tidak mungkin di sini Aris karena suka ketiga-tiganya memesan 3 menu ya. Jadi kalau tergantung dari hubungan atau relasinya. Karena di sini hubungan yang digunakan makanan yang dipesannya atau makanan pesanannya, maka apa yang dipesan oleh mereka? Aris memesan rawon, Bari memesan gulai, Cecep memesan sate, Darla memesan nasi goreng, Vira memesan sate. Jadi catatan tanda panah tersebut digunakan untuk mewakili aturan relasinya. Pada bab ini diperkenalkan 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, yang ketiga dengan diagram kartesius. Himpunan pasangan berurutan dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Seperti apa himpunan pasangan berurutan itu? Misalkan tadi di sebuah rumah makan, himpunan anak kita nyatakan dengan himpunan A. Makanan yang disediakan oleh rumah makan Matein kita nyatakan dengan himpunan B. Ayo himpunan A apa saja? Ada Aris, ada Bari, ada Cecep, Darla, dan Vira. Sedangkan himpunan B ada soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Langkah kedua yang kita lakukan adalah memasangkan 2 himpunan tersebut. Himpunan A, himpunan B. Jangan lupa diberi tanda kurung. Ya, di situ himpunan A-nya kan nama anak-anak tersebut. Himpunan B-nya adalah menu makanan yang ada di rumah makan tersebut. Ya, jadi Aris, kalau kita menggunakan aturan relasi, makanan yang disukai itu Aris, rawon ya, Aris, sop, Bari, soto, Bari, rawon, Bari, gulai, Cecep, sate, Cecep, nasi goreng, dan Vira, sate. Sekarang bagaimana kalian menentukan himpunan pasangan berurutannya jika menggunakan aturan relasi makanan pesanannya? Ya, nanti kalian coba. Mengerti enggak dari pemahaman ibu? Nanti dicoba ya. Yang kedua, menyatakan dengan diagram panah. Bagaimana langkah-langkah menggunakan diagram panah? Ya, yang pertama kalian bisa membuat 2 lingkaran. Seperti contoh di bahan ajarnya, membuat 2 lingkaran terlebih dahulu, kemudian himpunan A-nya, nama-nama anak tersebut kalian masukkan. Himpunan B-nya, menu makanan yang ada di rumah makan Matein, kalian masukkan. Kemudian baru kalian hubungkan dengan tanda panah. Makanan kesukaan apa saja yang mereka sukai, hubungkan. Di sini Bu Aris menyukai 2 menu makanan. Dicari sama kalian, ditandai dengan tanda panah.